Kegiatan SE 2026 itu kan banyak beberapa terdapat data ya. Nah, datanya itu tergolong ada dua, yaitu data keluarga dan data usaha. Yang disebut dengan data usaha itu ya kayak gini, contohnya Cilok Andi, Sinar Bukit Algoritma, terus misalkan Tempe Wahyu, ataupun mungkin toko sederhana dan sebagainya, nama-nama usaha. Sedangkan kayak nama Ahmad Siti, Seheri Fitri, Budi Indah, itu adalah data keluarga. Nah, kalau kita melihat data usaha seperti Cilok Andi, Sinar Bukit Algoritma, dan sebagainya, data ini kan berasal dari SBR, gitu ya, atau Statistik Business Register. Nah, data-data ini kalau kita lihat di prelis, ini seolah-olah data usaha ini adalah berdiri sendiri atau berdiri di suatu atau berada di suatu BKU atau bangunan khusus usaha. Itu bisa jadi data-data tersebut memang dia berada atau misalkan Cilok Andi dia memang usahanya itu menempati suatu bangunan tersendiri yang kategorinya masuk dalam BKU di sana. Tetapi mungkin di lapangan juga kita akan temui, misalkan contohnya Cilok Andi. Cilok Andi ini dia jualannya itu sebetulnya bukan menempati bangunan khusus usaha, itu bisa jadi dia keliling. Nah, kalau keliling kan dia seharusnya didata di tempat tinggal atau di rumahnya itu. Atau juga misalkan Sinar Bukit Algoritma itu. Nah, dia bisa jadi memang menempati BKU atau bisa juga dia itu ya memang ada di rumah itu. Nah, sehingga rumah tersebut menjadi campuran atau hanya sebagai tempat tinggal saja, itu kan. Tergantung dari apakah di rumah itu dia mempunyai ruangan khusus untuk usaha itu atau tidak. Bisa jadi juga di lapangan kita berdasarkan pengamatan di lapangan, informasi di lapangan dan sebagainya. Misalkan contoh ya, misalnya Cilok Andi ini. Cilok Andi ini ternyata itu usahanya dari salah satu anggotanya milik Ahmad Siti atau punyanya miliknya Hiri. Nah, yang dimana berdagang usahanya itu dia keliling itu, atau mungkin dia jualannya memang di rumah gitu. Nah, makanya dia harusnya dicatatnya di rumah tersebut. Ya. Tapi kalau melihat dari prelis ini kan kita melihatnya itu Cilok Andi maupun Sinar Bukit Algoritma dia itu usahanya di suatu PKU tersendiri. Oke. Nah, melihat fenomena-fenomena seperti ini, bagaimana sih perlakuannya gitu ya. Nah, kebetulan skenarionya adalah misalkan nih skenarionya seperti ini. Kita ketahui misalkan Sinar Bukit Algoritma. Ini ada suatu usaha. Kalau dari prelis ini Sinar Algoritma itu ternyata seperti berada di PKU. Nah, ternyata di lapangan kita temukan informasi bahwa Sinar Bukit Algoritma ini dia tidak berada di apa namanya? Dia tidak berada di suatu bangunan tersendiri gitu. Nah, Sinar Bukit Algoritma ini ternyata dia itu suatu usaha gitu ya. Usahanya misalkan ini hanya misalkan saja gitu. Misalkan ini adalah kayak macam toko tapi berada di rumah, atau mungkin usaha uh, apa namanya, yang intinya usahanya itu dilakukan di rumah gitu. Oke, kalau melihat seperti ini dan kita dapat informasi bahwa ini kegiatannya milik keluarganya dari Ahmad Siti itu, salah satu miliknya Ahmad Siti itu. Nah, kita coba skenario itu ya. Terus kalau nggak seperti itu bagaimana perlakuannya? Nah, perlakuan pertama halnya kita temukan misalkan ya suatu bangunan punyanya Ahmad Siti. Udah, kita data dulu di keluarganya di Ahmad Siti. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita apikan dulu Sinar Bukit Algoritma. Kita ke Ahmad Siti dulu. Kita lakukan aksi. Kita buka. Kita isikan seperti biasa. Tuh, identitas wilayah. Nah, kita bikin waktu kunjungan. Ambil waktu ya. Terus identitas wilayah. Kita isikan. Nah, kode wilayahnya. Misalkan ini perubahan misalnya tidak. Kode posnya 59217. Terus habis itu kita ke P gitu ya. Nah, terus isikan nomor kakaknya. Kakak dari keluarga itu, betul nggak ini? Kalau salah ya perbaiki ini dan seterusnya lah, gitu seperti itu. Nah, misalkan anggota keluarga ini, nah keluarga ini ditemukan, terus alamatnya ya sesuai kakak. Terus misalkan gelang kelinci ini, nomor urut keluarganya kita isikan ya, itu satu, nomor bangunan satu, terus bangunannya ya saya anggaplah ini bangunan tempat tinggal gitu ya, bangunan tempat tinggal aja gitu. Nah, terus kemudian dia katakanlah ambil lokasi gitu.
Kemudian kita filter nih kegiatannya gitu ya, kita filter nih gitu. Jumlah anggota keluarga yang menetap dalam bangunan ini ya diisikan berapa tadi 3 ya gitu. Terus habis itu kita filter kegiatan atau usaha yang ada di rumah. Mulai dari sini misalkan, apakah banget ini memiliki usaha penyewaan lahan dan kontrakan? Nah, tidak lah, cepat itu. Usaha keliling? Oh tidak. Terus anggota keluarga memiliki online dan sebagainya? Oh tidak. Itu misalkan. Nah, apakah bongkar pasang? Juga tidak. Terus apakah dia seorang pemborong atau konstruktor? Apalah tidak. Atau keluarga memiliki usaha lain seperti mengajar privat dari rumah ke rumah, freelance, youtuber, konten kreator, afiliator dan semua usaha lainnya yang dilakukan dalam komunitas. Oh iya, kita ya anggaplah gitulah ya. Anggaplah sinar tadi itu adalah kegiatan misalkan ya, saya seorang desainer ya, anaknya seorang desainer itu, desainer grafis seperti itu. Nah, ya gitu. Nah, itu misalkan pertaniannya dia nggak ada dan nggak ada. Setelah itu masuk ke blok I. Nah, setelah masuk blok I, nah ini di sini ada daftar anggota keluarga. Di daftar anggota keluarga ini kita harus mulai ngisi. Ya, satu-satu nih, mulai ngisi nih. Gitu. Nah, kalau memang ada anggota lain ya tambahkan. Misalkan tambahkan namanya siapa. Gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah ditambahkan. Untuk menghapusnya tinggal diklik terus ya. Nah, terus kita isikan rincian dari masing-masing anggota keluarga. Mulai dari Ahmad dulu. Nah, kita isikan nama kepala keluarga, tinggal di mana, sesuai KTP, tanggal dan tanggal lahir dan tahun lahir. Nah, terhadap pertanyaan ini, apakah usaha memiliki usaha tersebut, usaha lainnya? Oh, tidak. Gitu. Terus si Siti juga sama, tanyakan juga seperti ini. Tidak juga, langsung ke Farhan. Nah, ini diisikan anak, tinggal di sini, terus langsung ini dan sebagainya. Nah, usahanya milik ini, iya. Nah, anggaplah usaha tadi itu miliknya si Farhan. Setelah itu masuk ke blok 1 dan kita lanjutkan ke blok 2. Nah, ini kuncinya ada di sini nih gitu. Nah, kuncinya di sini. Nah, nanti di sini namanya itu usaha Farhan ya. Awalnya ya. Ini karena itu udah tak isi tadi. Namanya usaha Farhan gitu. Terus kita klik lihat. Nah, ini bagian yang paling penting adalah di sini nih. Bagian yang paling penting itu ada di sini. Nah, pilih UMKM yang salah satu CSLS yang sama ini. Kita klik di sini. Ada nggak kegiatan yang Sinar Bukit Algoritma? Oh, ada nih. Oh, itu. Atau mungkin namanya ada apa Cilok misalkan itu. Oh, kebetulan ada. Ya udah ini klik aja. Berarti Sinar Bukit Algoritma adalah miliknya dari keluarga. Bisa milik dari keluarga ini. Gitu. Kebetulan punyanya Farhan. Udah terus diisikan aja terus ini. Nah, ini di siapa keberadaan usahanya? Baru. Nama usahanya apa ya? Disisikan sama ini. Sinar Bukit Algoritma. Itu. Jadi ini ditulis saja. Sinar Bukit Algoritma. Misalkan nama komersialnya misalkan ini. Nah, ini misalkan saya salah nih. Tadi padi. Tadi saya contohkan padi. Nah, misalkan desain grafis Farhan. Nah, namanya ini. Dah, setelah itu isikan seterusnya sampai ke bawah terisi lengkap mulai dari pengeluaran, pendapatan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini diisi secara lengkap itu. Misalkan contohnya ya, anggaplah gini isiannya. Nah, ini contoh saja ya. Gitu. Terus kode posnya nggak ada, nomor telepon nggak ada, extension nggak ada, nomor HP misalkan ini. Oke, terus langsung email nggak ada. Apakah jenis unit beroperasi di wilayah khusus, di luar, apa usahanya di dalam bangunan tempat tinggal? Oh ya, itu tempat tinggal dia. Apakah memiliki induk? Tidak. Terus apa alasannya tidak memerlukan IP dan terus dan seterusnya sampai bukan usaha dan diisi secara lengkap hingga sampai isian sosek gitu ya. Nah, kita coba untuk mengisi secara lengkap. Kalau sudah sampai ke pengisian ini, nanti kita tinggal lakukan kirim ya. Gitu. Nah, pastikan ada yang nggak ada yang kelat nih, coba kebetulan ada kelat nih. Waktu kunjungan pertama ya kita belum diambil. Terus oke, terus habis itu ke kirim, kita lihat lagi, oh tinggal satu lagi. Waktu selesai ya kita belum ambil ya. Nah, catatan kalau bisa itu diisi juga ya. Nah, kita nggak ada biar cepet aja. Kita kirim, terus login kirim. Nah, kalau tadi kan sudah kirim Ahmad dan Siti ya. Nah, sekarang kita masuk ke
ini setelah itu kita data di Sinar Bukit algoritma, terus ke aksi, terus dibuka. Nah, nanti kita lihat perbedaannya di sini ya, itu. Nah, setelah itu kita mulai dari ambil waktu. Ya, itu. Kalau sudah identitas wilayah. Nah, di sini nanti sesuai dengan biasanya lanjut ke B. Nah, ini bedanya. Nah, ini di sini ada keterangan nih. Usaha ini sudah digunakan pada usaha keluarga Ahmad Siti RT 005 RW 4. Artinya ini sudah di berada di keluarga Siti. Nah, kalau sudah gini, lakukan aja pengiriman. Di sini nanti dilakukan submit paksa. Nah, ini dilakukan submit paksa. Itu. Jadi ya, setelah sampai sini itu nanti di sini diklik kirim, dilakukan submit paksa. Kita coba dulu ya, ada galat nih, kita coba dulu ya, submit paksa, dikonfirmasi. Oh, ternyata masih keberadaan harus ditemukan dulu. Nah, berarti ini ada nih error, keberadaan harus ditemukan dulu. Berarti kita ganti lagi, keberadaan kita harus ditemukan. Setelah itu baru lakukan submit, kita lakukan submit paksa. Nah, konfirmasi, baru bisa jalan. Terus iya. Nah, udah gitu. Nah, ini contoh tadi itu kalau misalkan Sinar Bukit ini merupakan usahanya dari salah satu anggota di Ahmad City yang memang harus didata di keluarga.